Kata Imam Ahmad adalah syirik. Karena sungguh dikhawatirkan orang yang menolak sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi penyimpangan di dalam kesyirikannya, dalam hatinya, sehingga menjerumuskan dia ke dalam syirik, sehingga dengan itu dia akan binasa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, artinya dari ucapan Imam Ahmad menerangkan kepada kita bahwa merupakan bentuk penyimpangan adalah menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, hampir-hampir saja turun batu dari langit menimpa kalian. Aku bawakan, aku sampaikan kepada kalian Rasulullah bersabda, lantas kalian mengkalternya dengan berkata Abu Bakar dan Umar berkata tidak demikian. Ini ucapan yang sangat masyhur dari Abdullah bin Abbas. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dan juga oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dan maknanya sahih, tetapi secara sanadnya sebagian ulama menyatakan yang bunyinya seperti ini tidak didapatkan. Tapi yang semana dengan ini ya ada, yaitu terkadang terjadi diskusi antara beliau dengan Abdullah bin Zubair atau Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair terkait haji tamattu. Namun syahid dari ucapan Abdullah bin Abbas yang dinukilkan oleh Syekh Utsaimin di sini, bahwa ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada murid-muridnya haji tamattu, mereka menyatakan Abu Bakar dan Umar tidak memilih tamattu. Mereka menyatakan ifrad atau qiran. Dua model haji dari tiga macamnya. Kan macam haji ada yang tamattu, ada yang nusuk, ada yang ifrad dan ada yang qiran. Tamattu dia melakukan umrah di bulan haji. Bulan haji apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dia melakukan umrah di salah satu dari bulan tersebut sampai selesai tahallul, kemudian dia menunggu hari ke-8 yang merupakan hari tarwiyah, kemudian dia berangkat ke Mina untuk mabit di Mina. Setelah itu ke Arafah dan melaksanakan sisa amalan haji lainnya sampai hari ke-13. Ini namanya haji tamattu'. Orang yang haji tamattu' tidak wajib membawa sembelihan dari kampungnya. Jelas? Dan dia wajib menyembelih haji tamattu' di hari ke-10. Yeah. Ini namanya haji tamattu'. Kalau haji ifrad, dia hanya haji saja. Dia hanya haji saja di bulan tersebut. Pergi dari kampungnya, lewat dari miqat, labbaik Allahumma hajjan, sampai ke Mekah. Ya. Di hari ke-8 dia langsung melakukan ibadah haji. Dan dia wajib membawa apa? Al-hadi dari kampungnya. Kalau qiran, dia membarengkan umrah dengan amalan haji, tetapi selesai haji tidak tahallul, tetap di atas ihramnya, menunggu sampai datang tarwiyah, kemudian masuk lagi kepada amalan haji. Dari sisi paling mudah adalah tamattu'. Sebenarnya kisah yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, ucapan Abdullah bin Abbas ini bukan ketika mereka mengingkari tamattu, tetapi beliau berpendapat tamattu itu wajib. Yaitu pendapat Abdullah bin Abbas. Yang rajih dia tidak wajib. Tapi boleh seorang memilih salah satu dari 3 nusuk tadi, namun yang paling afdal adalah tamattu. Syahid di sini kita bukan sedang membahas fikih haji. Abdullah bin Abbas marah kepada murid-muridnya yang mengkalter hadis Nabi yang beliau sampaikan. Kenapa? Dengan alasan bahwa Abu Bakar tidak demikian. Bahwa Abu Bakar, lanjut. Bahwa Abu Bakar tidak demikian dan bahwa Umar tidak demikian. Maka beliau katakan, aku khawatir akan turun hujan dari langit, hujan batu dari langit, kalau kalian membantah hadis Nabi aku sampaikan dengan ucapan Abu Bakar atau Umar. Ada apa?
Baik. Lanjut. Nah, kalau lanjut antum melihat ke ana. Baik. Ini yang pertama kata Syekh. Yang kedua, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal orang yang selalu berhenti di depan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin beliau menyelisih sabda Nabi. Sebagai contoh kata Syekh, antum lihat ke ana, tenang. Kenapa? Cukup. Baik, dengan ini kajian kita cukupkan sampai di sini. Pulang ke rumah masing-masing. Jangan terbawa emosi. Ya. Tenang, ya. Yang mau pulang silahkan, yang tunggu di masjid juga silahkan.